Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi yang ada di kompetisi inti 3.10, yaitu adalah arsitektur mikroprosesor dan arsitektur mikrocontroller. Dan hari ini, di video pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yaitu adalah arsitektur mikroprosesor. Simak baik-baik ya video pembelajaran hari ini. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi yang menggabungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat atau CPU (Central Processing Unit) dalam komputer. Chip IC perangkat multiguna yang dapat diprogram untuk menerima data digital sebagai input, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang tersimpan dalam memorinya, dan memberikan hasil sebagai output. Mikroprosesor berisi logika kombinasional dan logika digital sekuensional yang beroperasi pada angka dan simbol yang diwakili dalam sistem angka biner. Dalam sebuah IC mikroprosesor terdapat yaitu pertama ELU atau unit aritmatika and logika, yang kedua itu adalah unit control, ketiga itu ada register, yang keempat itu ada sistem bus, yang kelima itu adalah clock untuk melakukan tugas komputasinya. Mikroprosesor dikatakan sebagai otak dari semua komputer. Jadi contoh mikroprosesor dalam barang elektronik yang kita gunakan itu pertama adalah komputer. Nah, mikroprosesor itu yang kita gunakan dengan merek Intel dan AMD. Nah, di handphone pun juga sama memiliki mikroprosesor, yaitu dengan merek Snapdragon dan MediaTek. Jadi dengan mikroprosesor tersebut, alat elektronika kita bisa dipakai seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem mikroprosesor. Sistem mikroprosesor merupakan gabungan berbentuk interkoneksi dari CPU, unit memori, dan unit input atau output. Cara blok diagram sistem mikroprosesor dapat kita lihat di gambar ini, ya, penjelasan dari sistem mikroprosesor. Nah, dalam sistem mikroprosesor terdiri dari clock, ROM, RWM, dan input atau output atau pin input dan output. Dan juga ada bus alamat dan data bus. Nah, pertama-tama yaitu ada clock. Dalam clock ini, sebuah sistem mikroprosesor membutuhkan rangkaian clock agar dapat bekerja. Clock bekerja mensinkronkan kerja CPU terhadap komponen memori dan input dan output. Clock sebuah sistem mikroprosesor ditentukan berdasarkan kapasitas kemampuan mikroprosesornya. Yang kedua itu adalah CPU. CPU didesain untuk bekerja sebagai pelaksana instruksi atau program, pengendalian sistem, serta sebagai pusat pengelola data digital yang lebih dikenal dengan sebutan CPU, Central Processing Unit. Nah, mikroprosesor unit ini merupakan komponen utama dalam sebuah sistem mikroprosesor. CPU bekerja sebagai unit pengolah dalam sistem mikroprosesor, dan CPU ini tersusun dari 3 bagian pokok. Nah, nanti gambarnya akan ditampilkan 3 bagian pokoknya. Nah, 3 bagian pokok ini terdiri dari control unit, arithmetic logic unit atau LU, dan ketiga itu registration unit RU. Nah, control unit berfungsi sebagai unit pengendali mikroprosesor terhadap komponen luar seperti memori dan I/O. Nah, CPU juga melakukan fungsi pengalihan data dengan menggunakan perintah move atau load exchange, push, dan pop. Semua operasi aritmatika dan logika terjadi pada bagian ALU-nya. Proses operasi aritmatika dan logika memerlukan bantuan register sebagai tempat simpan data dan hasil operasinya. Nah, sebuah prosesor selalu dilengkapi dengan sejumlah registernya yang berfungsi sebagai tempat simpan data sementara. Register unit sebuah mikroprosesor terdiri dari beberapa memori tidak permanen yang bersifat dapat dibaca dan diteliti, atau disebut dengan RWM, Read Write Memory. Nah, lama-lama kita akan jelaskan ini adalah sebuah data bus. Nah, data bus ini terlihat jelas data bus bersifat dua arah.
yaitu bisa masuk ke dalam CPU atau bisa keluar dari CPU-nya. Untuk menetapkan kemana data itu dikirim dan dari mana data itu diambil, digunakan bus alamat. Bus alamat ini berfungsi menetapkan atau memilih salah satu lokasi memori atau salah satu lokasi port I/O yang hendak diakses ke CPU-nya. Nah, ini terdapat dua memori, yaitu adalah ROM dan RWM. Nah, ROM ini memiliki kemampuan untuk menyimpan data secara permanen tanpa ada memori sistem mikroprosesor. Tidak tanpa ada memori, sistem mikroprosesor tidak dapat bekerja, terutama memori program, yaitu adalah ROM. Sistem mikroprosesor memerlukan program dasar yang tersimpan dalam memori permanen yang sering dikenal dengan program BIOS atau program monitor. Program ini mengatur proses inisialisasi perangkat input atau output sampai bisa membaca sistem operasi di atasnya. Nah, selanjutnya adalah pin input dan outputnya. Dipersiapkan ini disiapkan untuk menghubungkan CPU dengan alat-alat input output luar seperti keyboard, monitor, printer, mouse, dan sebagainya. I/O dalam sistem mikroprosesor biasanya bersifat programmable atau terdapat pemrogramannya di dalam sebuah alat-alat input dan output. Perilaku I/O dikendalikan oleh program, sehingga sebelum inisialisasi, I/O program belum terdefinisikan bentuknya. Jadi begitu penjelasan dari blok diagram sistem mikroprosesornya. Selanjutnya kita akan masuk ke saluran-saluran yang ada pada mikroprosesor. Berikut adalah blok diagram saluran-saluran pada mikroprosesor. Jadi dalam mikroprosesor memiliki 3 saluran. Yang pertama itu adalah saluran alamat, address bus. Address bus itu digunakan dalam menentukan suatu lokasi alamat memori maupun lokasi alamat dari perangkat input dan output yang digunakan dalam sistem mikroprosesornya. Yang kedua itu adalah bus saluran data atau data bus yang diperlukan sebagai jalan masukan atau keluaran data yang berfungsi sebagai instruksi antara perangkat ingatan dan perangkat input dan output dengan CPU-nya. Yang ketiga itu adalah control bus saluran kendali, digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap komponen-komponen pendukung dalam sistem mikroprosesor. Komponen pendukung itu apa sih? Yaitu saluran kendali yang bersifat keluaran, artinya pengendalian yang arahnya dari mikroprosesor menuju perangkat pendukungnya, seperti perangkat ingatan, input output, decoder, dan lain-lainnya. Yang kedua itu saluran kendali yang bersifat masukan, artinya suatu pengendalian yang arahnya dari perangkat luar mikroprosesor menuju mikroprosesornya sendiri. Selanjutnya itu adalah sifat-sifat saluran pada mikroprosesor. Jadi ada dua sifat saluran yang hanya, itu adalah kompatibel dengan sistem transistor logik, yaitu berkaitan dengan level tegangan maupun arus pada logic 0 dan 1 adalah suatu sesuai dengan sistem TTL-nya atau transistor logik. Dengan demikian dapat langsung dihubungkan dengan gerbang-gerbang TTL, baik sebagai keluaran maupun sebagai masukan dalam batas unit wattnya. Yang kedua itu adalah bersifat tri-state, yaitu dalam keadaan menunggu. Sifat saluran selain dalam keadaan logic 0 atau logic 1 akan memiliki nilai impedansi yang tinggi, terutama pada saluran yang bersifat dua arah, sehingga akan sangat menghemat serta menyederhanakan sistem pengawatan dengan komponen-komponen yang lain. Karena lalu lintas data tidak diperlukan penggantian saluran, sehingga penyambungan dapat diparalelkan. Berikut jenis arsitektur mikroprosesor. Arsitektur mikroprosesor menunjukkan rancangan tentang software dan hardware-nya yang terpadu menjadi satu. Nah, jadi jenis arsitektur mikroprosesor memiliki dua jenis, yaitu adalah pertama, internal software design, yang kedua itu adalah internal hardware design. Internal software design memiliki perangkat lunak dalam bentuk set instruksi sebagai software design, yaitu adalah satu CIS atau Complex Instruction Set Computer, yang kedua itu Reduced Instruction Set Computer atau RISC, dan mikroprosesor berskala. Nah, yang pertama itu CIS dulu atau Complex Instruction Set Computer. Ada jenis arsitektur mikroprosesor yang menggunakan banyak jenis dan ragam instruksinya. CIS menyediakan kemampuan setiap instruksi dapat dieksekusi seperti low level seperti mengolah data dari memori, operasi aritmatika, dan melakukan prosedur penyimpanan ke memori. Kelemahannya CIS ini terletak pada sulitnya mengembangkan interpreter dan compiler. Yang kedua itu adalah Reduced Instruction Set Computer atau RISC, merupakan arsitektur instruksi set yang menekankan pada kesederhanaan instruksi bekerja sedikit namun tetap memberikan hasil performa yang tinggi. Hal ini bisa terjadi karena proses eksekusi instruksinya sangat cepat. RISC lebih baru dibandingkan dengan arsitektur CIS. Arsitektur RISC memiliki sedikit instruksi dengan banyaknya registernya. Yang ketiga itu adalah mikroprosesor superskala. Mikroprosesor dengan arsitektur superskala adalah mikroprosesor yang menggunakan instruksi-instruksi biasa seperti aritmatika, floating point,
core, dan branch, tapi bisa diinisialisasi secara simultan dan dapat dieksekusi secara independen. Yang kedua itu adalah internal hardware design. Internal hardware design berkaitan dengan masalah-masalah jenis, jumlah, ukuran regis, serta komponen lainnya untuk dapat menginstalasikan sebuah mikroprosesor dengan komponen lainnya seperti RAM, ROM, dan input/output sebagai komponen utamanya. Nah, di sini ada 3 jenis arsitektur mikroprosesor berdasarkan internal hardware design, yaitu adalah satu, arsitektur input/output terisolasi, yang kedua, arsitektur input/output terpetakan dalam memori, dan arsitektur ARFAT. Nah, yang pertama itu yang jelaskan adalah arsitektur input dan output terisolasi. Jadi, arsitektur input/output terisolasi ini gunakan desain pengalamatan input/output terpisah atau terisolasi dengan pengalamatan memori. Jadi pokok dalam mikroprosesor ini adalah menggunakan sebagian dari jumlah address bus. Adapun pengelamatan memori menggunakan semua address busnya. Pada saat pengendalian terjadi pergantian saat mikroprosesor mengambil memori, maka input/output harus off. Sebaliknya, pada saat mikroprosesor mengakses input/output, memori harus off. Yang kedua itu ada arsitektur input/output terpetakan dalam memori. Mikroprosesor ini terpetakan dalam memori menyatukan sel-sel input/output dalam pengelamatan bersama dengan sel-sel memori. Mikroprosesor dengan arsitektur ini, memori dapat tampak bahwa sel-sel input/output menjadi satu dengan sel-sel memorinya. Arsitektur ini menunjukkan penggunaan instruksi tipe memori untuk mengakses alat-alat input dan outputnya. Input dan output yang terpetakan dalam memori menggunakan CPU menggunakan instruksi yang sama untuk alih data ke memori seperti digunakan alih data ke input/output. Nah, yang ketiga itu ada arsitektur ARFAT. Arsitektur ARFAT menggunakan desain hampir sama dengan arsitektur input dan output terisolasi. Perbedaan pada arsitektur ARFAT antara memori program dan memori data dipisahkan. Pemisahan antara memori program dan memori data menggunakan perintah akses memori berbeda. Arsitektur ARFAT ditinjau dari kemampuan memori lebih menguntungkan. Pisahnya memori program dengan memori data menyebabkan arsitektur ARFAT kemampuan memori 2 kali lipat kemampuan memori arsitektur IO terisolasi. Sekian untuk video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan siswa-siswi sekalian mengerti. Terima kasih yang sudah memperhatikan video pembelajaran ini.